di mana di situ mengelola bahkan menjadi petugas penting dalam pengolahan sampah, tetapi mereka tidak memiliki posisi strategis untuk menentukan kebijakan maupun menentukan arah bagaimana ini akan dikembangkan. Mereka hanya sebatas untuk mengelola, memisahkan, dan juga kadang-kala menjual, kadang-kala cuma hanya sebatas sosialisasi. Cuma untuk menata kebijakan dan mengembangkan pemilahan sampah tersebut itu masih tidak dilibatkan. Dan pesantren yang juga memiliki dimensi religius, juga memiliki dimensi intelektual, mempunyai peran penting dalam pembentukan ideologi juga pendidikan. Pak Dewa nggak terdengar tak? Belum ada yang on mic soalnya. Baik. Pesantren menjadi yang memiliki dimensi religi dan mendapatkan hasil kurang memuaskan. Tetapi jika dilihat dari faktor tempat tinggal dan lingkungan, mereka merasa puas karena mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian ada di penelitian pada penelitian ini, yaitu objeknya di Rusunawa Semeru yang mana belum ada yang melakukan penelitian serupa sebelumnya. Kemudian untuk subsidinya sendiri, yaitu warga Rusunawa Semeru yang mungkin sebelumnya menjadi warga kampus di satu malam Kota Surabaya. Kemudian fokus penelitian kali ini yaitu strategi adaptasi menggunakan teori coping strategi Lazarus Kaufman dan teori dunia kemiskinan Lewis. Waktu tinggal 3 menit. Kemudian untuk kajian pustaka ada perkembangan kota, kemiskinan dan relokasi. Kemudian memasuki bab 3, yang pertama adalah sifat penelitian. Penelitian pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus Robert Cardian. Untuk teorinya sendiri menggunakan teori strategi coping dari Lazarus dan Kaufman. Jenis coping dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fokus problem serta memperkuat kajian integrasi dari kampus. Selanjutnya, secara praktis, hasil penelitian ini membantu mahasiswa untuk menyusun strategi adaptasi ekonomi yang efektif. Next, saya mengambil 10 penelitian terdahulu dengan 5 tahun ke belakang. Hasil penelitian ini dari nasional dan bagian 3 tahun 2024, yaitu hidup hemat dijelaskan sebagai bentuk kesadaran finansial dari keberlanjutan. Gengsi kita harus menyeimbangkan hidup hemat dengan lingkungan positif. Selanjutnya dari Ramadhani et al. Pada tahun 2022, penelitian ini mahasiswa tetap menerapkan pola hidup hemat sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan finansial meskipun berada di lingkungan yang konsumtif. Lalu yang terakhir dari Sunawa pada tahun 2024, hasil penelitiannya yaitu hidup hemat memiliki identitas sosial sebagai pribadi yang sederhana, bertanggung jawab dan adaptif dalam membangun jaringan sosial yang mendukung praktik tersebut. Dari penelitian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti secara spesifik mengenai mahasiswa pengetahuan serta bagaimana aktivitas mereka membangun strategi tersebut. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu yang pertama, lokasi penelitian saya berada di kota Surabaya sebagai kota besar tujuan migrasi. Lalu langkah pelaksanaannya yaitu habitus dari Peri Borju yang kami kombinasikan dengan teori Everett Ashley dan teori coping strategi dari Lazarus. Lalu saya menggunakan pendekatan etnografi yang mendalam dalam menggali pengalaman dari mahasiswa. Kota Surabaya sendiri menjadi kasus tuberkulosis tertinggi di Jawa Timur sebesar 10.480 kasus, dan kemudian stigma sendiri menjadi sebuah masalah yang tak terhindarkan ketika saya menjalani magang di yayasan. Ketika saya melihat langsung
di sana teman-teman bahwasanya pasien-pasien yang sedang dirawat maupun yang berada pengobatan di rumah itu tak luput dari perlakuan-perlakuan yang kita bisa anggap khusus. Khusus ini berbeda ya. Maka dari itu yang ingin saya kaji di sini, yang ingin saya dalami lagi, yang saya teliti lagi adalah bagaimana kemudian nantinya stigma ini, apakah yang pertama memang benar ada secara langsung, secara metodologis tentunya. Kemudian hambatannya memicu sosial, memicu isolasi sosial tentunya, kayak teman-teman atau penderita TBC ini yang kemudian mengalami stigma. Tidak sedikit dari mereka memutuskan untuk kemudian berhenti minum obat secara rutin. Karena untuk pengetahuan teman-teman juga, pengobatan TBC paling singkat adalah 6 bulan, sepanjang 6 bulan, dan itu tidak boleh putus. Apabila putus, maka ketika hasilnya masih ada bakteri di dalamnya, masih ada bakteri tuberkulosis yang masih aktif, maka penderita masih harus lanjut pengobatan sampai ke 9 bulan atau 12 bulan gitu. Dan kemudian ini menjadi PR yang sangat penting. Kenapa stigma sosial ini sangat mempengaruhi menurut saya ya, cukup bisa memberikan dampak bagi penderita TBC itu sendiri. Kemudian pendekatan poin berikutnya adalah pendekatan itu sendiri, perlunya edukasi gitu. Perlunya edukasi bahwasanya TBC ini bukan penyakit yang kemudian menular sangat berbahaya, tidak. Yang pertama, TBC dapat disembuhkan, kemudian TBC dapat dicegah, dan kemudian tidak perlu ada stigma apapun bagi penderita TBC. Next. Dari poin-poin atau latar belakang yang kemudian saya highlight di sini, saya memilih rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses munculnya stigma sosial terhadap penderita TBC di lingkungan sosial mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana pola tindakan yang terbentuk melalui interaksi di Rumah Sakit Haji Surabaya dalam proses munculnya stigma terhadap penderita tuberkulosis. Dan kemudian dengan tujuan penelitiannya itu sendiri, untuk yang pertama mengidentifikasi kondisi objektif subjek penelitian, baik itu penderita ataupun yang dimana mereka itu memfokuskan untuk pengendalian secara emosionalnya. Seperti jadi menurut saya ini teori yang sangat relevan ya dengan tujuan penelitian saya itu menganalisis bagaimana strategi adaptasi mereka terhadap perubahan lingkungan tempat tinggal baru. Yang menjadi tempat relokasi yang pertama ada Rusunawa Songerwulu, Benua Pakal, Romo Kalisari, Indrapura, dan Pesaka. Apakah terjawab? Terima kasih. Itu berasal dari latar belakang ekonomi keluarga seperti apa, ataukah dari pengalaman yang dia lakukan, atau dari adaptasi yang dia lakukan sekarang, yang dari mahasiswa perantauan ini? Apakah sudah terjawab? Selanjutnya pertanyaan dari Niki. Habitus ini relevan dengan Mbak Hemat itu karena kebiasaan dan pola pikir yang dari mahasiswa ini akan membentuk habitus baru, seperti cara pengolahan, cara berhemat itu tersendiri. Jadi mahasiswa yang terbiasa hidup sederhana itu akan lebih mudah beradaptasi di mahasiswa di kota perantauan, karena mereka sudah terbiasa dan habitus itu sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Jadi dia akan lebih mudah beradaptasi di kota perantauan itu. Terima kasih. Niki izin menjawab mengapa kok penelitian terkait penyakit TBC ini saya lakukan, sedangkan mungkin ada penyakit lain yang juga mengalami hal yang sama, yaitu stigma. Jadi mengapa saya memilih penelitian ini kan juga karena gak jauh dari tempat magang saya sebelumnya, di mana saya bertemu
dengan orang-orangnya atau bertemu dengan lingkungannya seperti apa, mengenal penyakitnya seperti apa, dan ternyata TBC itu seperti yang saya sampaikan di awal merupakan salah satu fokus dalam salah satu SDGs gitu. Jadi memang di masa sekarang kenapa kok TBC itu sangat mudah menyebar, karena orang-orang minim edukasi sebetulnya, karena orang-orang sebetulnya dia ini setiap orang ada droplet atau ada bakterinya, cuman emang belum aktif. Nah, ketika sudah aktif itu, nah itu akan mudah menyebar kalau misalnya dari si penderita nggak aware nih gitu loh tentang gejala-gejalanya. Nah, terus inilah kenapa kok sampai di Surabaya itu dengan kota padat penduduk itu bisa menjadi nomor 1 di Jawa Timur, juga karena orang-orang yang kemudian sering melakukan aktivitas sehari-hari itu kurang aware terkait masalah kesehatannya. Dan kemudian alasan berikutnya adalah terkait aksesibilitas yang kemudian saya dapatkan ketika meneliti ini. Saya dapat akses untuk kemudian menjangkau teman-teman penderita, teman-teman penyintas, teman-teman petugas pendamping minum obat, kader dan lain sebagainya. Jadi karena saya sebelumnya juga terlibat di sana, saya masih memiliki setidaknya akses untuk kemudian saya berkesempatan meneliti. Di samping memang kasus TBC itu juga bukan menjadi hal yang remeh, termasuk jadi target yang kemudian diusulkan dunia untuk segera dikecilkan angka penyakitnya seperti itu, karena TBC bisa diobati. Apakah menjawab Kak Novaniki? Ya, sangat menjawab. Siap, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Jeng. Apakah itu berlaku untuk semua pondok pesantren atau asrama yang ada di Tambak Beras atau hanya sebagian? Untuk temuan awal saya, kebetulan saya mencari dan mendapatkan kisaran 10 pondok pesantren, yang dimana di situ pondok pesantren itu memiliki asrama putri dan juga asrama laki-laki. Nah, hal tersebut akhirnya saya ambil datanya, saya observasi awal, dan kebanyakan temuan awal saya semua, dan bukan semua ya, kebanyakan adalah yang memegang pengelolaan sampah itu santri perempuan ketimbang santri laki-laki. Santri laki-laki sebagai apa? Santri laki-laki sebagai mungkin hanya sebatas untuk mengantar ke tengkulak, atau hanya sebatas untuk katakanlah ngangkut dan lain-lain. Untuk pemilahan, pemprosesan dan lain-lain itu diserahkan ke santri perempuan, seperti itu. Maka itu sejalan dengan rumusan masalah saya yang di situ melihatkan bagaimana praktik pengolahan sampah berbagai gender yang ada di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Toh kok kalau katakanlah akhirnya waktu waktu saya meneliti dan akhirnya dari 50 asrama tersebut ternyata yang mempraktikkan itu kisaran 40% atau 80%, berarti kan sudah menerapkan. Saya terima seperti itu. Berarti untuk yang sasaran yang ada di itu memang pondok pesantren yang memang di situ ada santri putra dan santri putri ya. Betul. Bukan karena memang di situ santri putri aja maka dari itu membawa sampah hanya putri itu enggak ya? Bukan. Jadi yang satu asrama atau satu pondok pesantren yang memiliki 2 asrama, yaitu asrama laki-laki dan asrama perempuan. Kayak itu. Apa bisa menjawab? Sudah cukup. Terima kasih. Langsung ke penguji. Penguji masing-masing. Jadi kalau Pak Tio diberikan langsung ke 3 orang memberikan komentar, Bu Dewin 1 orang ke masing-masing. Saya 1 orang, Pak Sugeng 1 orang. Silakan moderator. Oke, sekarang saat ini waktu dan tempat silakan untuk para penguji untuk memberikan komentar masukan untuk mahasiswa. Bu Dewin dulu. Nakal, mesti kan. Jadi
itu. Kita. Enggak apa-apa, langsung diberi masukan aja. Atau Pak Dewa aja dulu. Pak Dewa dulu. Pak Dewa, karena beliau 3. Pak Dewa belum memberikan saran. Iya Pak. Hanya ini khususnya untuk Mas Febri ya. Mas Febri, saya lihat tadi ada kecerdasan dari ya, memang masalah dia sekarang berperan ada kebiasaan di rumah sana itu usianya susah. Jadi harus dijaga bertahan, saudara. Karena dari Anda itu baiknya di puskesmas sudah jaga. Taruh di rumah sakit sama ada sini Anda harus mencegah seperti sekitar untuk usaha dan dapatnya obat-obat dan cara memakan kepastian di universitas hukum di rumah sakit itu di oleh obat-obat penanganan di RSL, kemudian di beberapa rumah sakit seperti di Sampang dan di Banten, saya komunikasi dan sebagainya. Perlu dipikirkan mahasiswa punya rendah apa namanya suara yang mahasiswa adalah kalian yang dosennya yang mahasiswa adalah mahasiswa ini dan ada waktu untuk lama dengan buku ini dan kemudian ada makanan itu ya. Jadi tolong untuk dipikirkan kembali ya apa di situ. Kemudian dari puskesmas yang sudah jauh sederhana, itu menjaga puskesmas menjaga tetap tinggi. Setiap puskesmas ada politik B itu masih kalau macam-macam. Pilih yang mana ya memang untuk bimbing apa tidak pengalaman apa itu. Untuk rumah sakit saya dan para pegawai itu yang harus dipikirkan ya kalau ada kehadiran kita itu anggap dari ada waktu ada mereka membuat kehadiran untuk yang lainnya nanti juga bagus bahkan saya ada ketika poin pada teman-teman jaga luar biasa ya. Perempuan ini dijadikan pelaksana teknis, tapi tidak memiliki strategi, tidak memiliki kewenangan untuk menjadikan kebijakan strategis atau
bahasanya itu bukan pemimpinnya lah Pak. Mereka hanya suatu sebagai pekerja atau sebagai pelaksana saja. Nah, hal itu kan disamakan. Feminisme juga mengatakan bahwa perempuan itu bersifat Oke, cukup saya pikir karena dirimu sudah bisa memahami, nanti tinggal Alvin Syarif bisa melaksanakan di lapangan sehingga nanti tidak kebingungan ketika di lapangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Cukup? Dan berarti semua sudah di Asrata sudah jawab? Hah? diajak. Oke. Ya udah, cukup. Demikian akhir dari seminar proposal pada pagi ini. Dengan keputusan akhir, keempat mahasiswa tersebut dilanjutkan untuk melakukan penelitian. Minta persetujuan kepada Pak Sugeng, Pak Dewo, sama lainnya Bu Refti. Apakah masing-masing diperbolehkan lanjut atau tidak? Untuk Bu Refti dan Pak Pambudi dan Pak Sugeng, apakah mahasiswa ini bisa dilanjutkan atau bagaimana? Pertama Febrian bagus, oleh Pak Sugeng sama Pak Pambudi boleh nggak gitu, satu-satu pesawat kita lakukan guys. Sama untuk Febrian bagus, Bapak Sugeng, apakah proposal dari Mas Febrian bisa dilanjutkan atau tidak? Tidak beres, Pak. Ya nggak apa-apa, kalau nggak jawab nggak perlu dilanjutkan ke yang lainnya. Untuk berarti bagaimana? Bagaimana Ibu? Iya Pak, belum Bu. Lanjut, lain ditawarkan ke semuanya. Bu Dewi ada Oke. keputusan, memberikan keputusan pada Oke, untuk di NAP dilanjutkan bisa dalam bagus bagaimana untuk Alvin, kalau saya boleh dilanjutkan, tapi memang harus menunggu dari Pak Pambudi ya. Jadi menunggu nanti Pak Pambudi apakah oleh Pak Pambudi boleh dilanjutkan atau tidak. Oke, terima kasih. Sambil kembalikan moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, selaku penguji dan juga pembimbing, dan teman-teman yang sudah hadir.